Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bu Nindya dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan studi case Boeing 737 MAX, yaitu what response strategy is needed to ensure passenger safety and restore the company's reputation. Next. Di sini kami beranggotakan ada Elvita Rizka Shanti dengan NIM 029, kemudian saya yaitu Safri Adit Ramadhani dengan NIM 104, kemudian ada Bagas Ramadhani dengan NIM 093, dan Muhammad Yahya dengan NIM 076. Adapun pembahasan pada materi ini yaitu yang pertama dari rangkuman kasus, kemudian strategi yang digunakan, selanjutnya ada apakah strategi tersebut masih relevan, komentar dan masukan, serta yang terakhir kesimpulan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi berikut ini adalah sejarah singkat dari Boeing. Boeing didirikan oleh William Boeing pada Juli tahun 1916 dengan nama Pacific Aero Production Company. Pada tahun yang sama juga berganti nama menjadi Boeing Airplane Company. Pada awalnya Boeing menyuplai pesawat terbang untuk tentara Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1950-an barulah terjadi perkembangan pesat untuk perjalanan udara warga sipil yang mendorong Boeing untuk melayani layanan penumpang komersial. Boeing 737 pertama kali diperkenalkan pada 1967, yang kemudian menjadikannya pesawat utama dalam industri penerbangan hingga pada 1987, 737 menjadi pesawat yang paling banyak dipesan sepanjang sejarah. Kemudian menjadi produsen pesawat jet komersial terbesar di dunia setelah merger dengan McDonnell Douglas pada 1997. Pada 2020, Boeing memiliki 5 divisi, yaitu komersial, pertahanan, antariksa, inovasi, dan layanan. Next. Nah, kondisinya dua kecelakaan tragis yang melibatkan pesawat 737 MAX, yaitu Lion Air dan Ethiopian Airlines, menewaskan 346 orang secara total. Akibatnya, pada Maret 2019, Presiden Donald Trump memutuskan untuk menggrounded seluruh armada 737 MAX. Dua kecelakaan itu juga berujung pada menurunnya kepercayaan publik pada Boeing. Pihak manajemen yang abai pada potensi kecelakaan juga sangat berpengaruh pada terjadinya kecelakaan, karena setelah dipecatnya CEO yang lama, CEO baru mengungkapkan bahwa pimpinan perusahaan sebelumnya tidak segera mengungkapkan komunikasi internal yang buruk yang menjadikannya keselamatan sebagai taruhannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu strategi yang digunakan. Next. Yang pertama yaitu ada strategi outsourcing global atau global supply chain management, di mana di sini mencakup dua aspek. Yang pertama ada distribusi produksi global. Jadi Boeing menerapkan strategi yaitu struktur utama pesawatnya seperti fuselage-nya, sayap, tail, dan bagian lainnya itu diproduksi oleh mitra dari berbagai negara, yaitu dari Jepang, Italia, dan juga Amerika Serikat. Jadi komponen-komponennya itu diproduksi dari berbagai negara. Kemudian yang kedua ada integrasi di akhir rantai nilai, di mana Boeing ini lebih berperan sebagai sistem integrator daripada manufakturer. Jadi seperti yang udah disebut sebelumnya, kalau mereka itu ngambil bahan atau komponen itu dari yang lain, tapi mereka yang mengintegrasikan seluruh komponennya. Kemudian pelacakan akhir dilakukan di Everett, Washington, dan kemudian juga di Charleston, South Carolina. Adapun tujuan strategisnya yaitu yang pertama untuk mengurangi biaya produksi dan risiko modal, kemudian mempercepat proses produksi dengan membagi tanggung jawab ke mitra ahli di bidangnya, dan yang terakhir ada mengakses teknologi global dan inovasi dari mitra. Next. Strategi selanjutnya itu strategi aliansi dan kemitraan strategis atau strategi partnership. Yang pertama itu ada peningkatan keterlibatan mitra. Jadi
Salah satu partners itu tidak hanya mengerjakan pesanan, tapi juga bertanggung jawab terhadap manajemen subkontraktor. Kemudian mereka juga berinvestasi dalam fasilitas produksi mereka sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu berbagi resiko dan imbal hasil. Jadi Boeing itu nggak menanggung seluruh biaya riset dan pengembangan, tapi mitra juga ikut menanggung beban tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko finansial dan meningkatkan komitmen mitra terhadap keberhasilan proyek. Contohnya yaitu di Spirit Aerosystems yang mengenangani visual sudut depan dan bagian sistem lainnya yang merupakan spin-off dari Boeing sendiri dan menjadi type 1 Prometheus. Next. Strategi selanjutnya yaitu penggunaan teknologi komposit dan inovasi material. Jadi Boeing ini memanfaatkan material komposit canggih, yaitu sekitar 50% dari struktur pesawat untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar. Kemudian juga mengurangi bobot dan meningkatkan kinerja pesawat. Tujuannya adalah untuk menawarkan efisiensi bahan bakar hingga 20% lebih baik dibandingkan pesawat sebelumnya, menarik maskapai dengan biaya operasional yang lebih rendah dan daya jangkau yang lebih panjang. Kemudian strategi selanjutnya yaitu manajemen proyek dan koordinasi virtual atau Global Collaborating Care Technology, di mana Boeing ini menggunakan teknologi kolaborasi digital untuk menyatukan tim desain dan produksi dari seluruh dunia. Nah, ada pun tools yang digunakan. Yang pertama itu ada software Product Life Cycle Management atau PLM, seperti Satya dan NVIDIA untuk menyatukan data teknik dari seluruh mitra global. Kemudian ada simulasi virtual dan engineering digital untuk mengurangi kesalahan dalam desain. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, yang selanjutnya kita masuk ke apakah strategi tersebut masih relevan hingga saat ini. Jadi kita masuk ke strategi yang pertama, yaitu Global Outsourcing atau Supply Chain Management. Nah, di sini kita bisa mengartikan sebagai pengalihan sebagai proses produksi dan manajemen rantai pasokan ke pihak luar tersebut secara global. Tentunya strategi ini masih sangat relevan ya di era industri modern saat ini. Kenapa sih masih relevan? Yang pertama alasannya karena efisiensi biaya tetap menjadi prioritas utama di industri global, termasuk industri penerbangan yang memiliki biaya yang tinggi. Untuk alasan yang kedua, bekerja sama dengan mitra global yang sudah spesialis, perusahaan bisa mendapatkan hasil hasil yang berkualitas tinggi tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun infrastruktur baru. Yang ketiga, strategi ini juga bisa membantu untuk menghadapi risiko geopolitik dan juga gangguan logistik seperti yang terjadi pada saat pandemi COVID-19. Tentu saja ada tantangan, misalnya harus ada manajemen risiko rantai pasokan yang kuat dan juga sistem transparansi serta kolaborasi secara real time. Hal ini penting dilakukan supaya kualitas dan ketetapan pengirimannya tetap terjaga. Strategi ini masih sangat relevan, tetapi harus dibarengi dengan sistem koordinasi dan juga pengawasan lintas negara yang solid. Untuk strategi yang kedua adalah strategi aliansi dan kemitraan strategis. Strategi kedua ini merupakan kerjasama antara dua atau lebih perusahaan untuk berbagi sumber daya dan juga keahlian. Nah, strategi ini tetap sangat penting karena kemungkinan perusahaan untuk berbagi beban biaya riset dan inovasi atau R&D ini dengan melalui pengembangan produk atau teknologi bisa dilakukan supaya lebih cepat dan juga efisien. Yang menarik di sini dalam kemitraan strategis ini, mitra bukan hanya sebagai vendor biasa, tetapi mereka juga bertanggung jawab terhadap hasil akhir produk atau proyeknya. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada aliansi yang terjadi di bidang AI, kendaraan listrik, hingga penerbangan ramah lingkungan. Strategi ini juga mempercepat akses ke pasar global dan mempermudah penyesuaian dengan kondisi lokal. Namun penting juga untuk memilih mitra yang tidak hanya kuat secara teknologi, tetapi juga punya visi jangka panjang yang sejalan dengan perusahaan. Untuk yang selanjutnya adalah
strategi inovasi dalam material dan teknologi komposit yang juga masih sangat relevan, bahkan menjadi kunci masa depan industri penerbangan. Mengapa sih sangat penting? Karena saat ini dunia sangat fokus pada efisiensi energi dan keberlanjutan. Materi komposit menawarkan solusi yang lebih ringan namun lebih kuat sehingga dapat menghemat bahan bakar atau mengurangi emisi karbon. Perkembangannya sekarang juga mengarah pada penggunaan material yang bisa didaur ulang dan juga lebih ramah lingkungan. Hal ini bisa menjadi nilai tambah tersendiri, terutama dengan semakin ketatnya tuntutan terhadap penerbangan atau ESG dan juga target net zero karbon. Kesimpulannya, strategi ini tidak hanya relevan, tetapi juga bisa menjadi daya tarik utama bagi maskapai yang ingin meningkatkan efisiensi mempercepat sekaligus memperkuat citra ramah lingkungan. Untuk yang terakhir ada manajemen proyek dan kolaborasi virtual yang saat ini bahkan bisa disebut sebagai faktor krusial dalam proyek global. Kebutuhan akan koordinasi real time antara tim dari berbagai belahan dunia ini menjadi kolaborasi digital sebagai solusi utama. Alat bantu seperti PLM, Katina, Enovia, dan juga Digital Twin. Digital Twin ini digunakan untuk mempercepat proses desain atau produksi yang lebih presisi. Namun tantangannya bisa muncul juga tidak sedikit. Misalnya keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Selain itu, SDM juga harus memiliki keterampilan yang cukup untuk beradaptasi dengan platform digital seperti ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah tanpa adanya digital collaboration, proyek global saat ini tidak bisa berkembang dengan optimal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah komentar dan masukan untuk perusahaan terkait dengan kasus Boeing 737 MAX. Next. Baik, komentar dan masukan yang pertama terkait dengan reformasi budaya dan juga kepemimpinan. Komentar dari kami, menurut kami budaya perusahaan Boeing terlalu mengutamakan keuntungan dan juga jadwal produksi ketimbang eh, prioritas keselamatan. Terlihat dari email internal yang meremehkan terkait dengan desain Boeing 737 MAX dan juga sikap defensif dari mantan CEO Dennis Muilenburg yang menyalahkan pilot setelah terjadi kecelakaan. Nah, masukan dari kami adalah untuk mengubah budaya dengan pelajaran keselamatan yang menyeluruh, yang dimana memprioritaskan terkait dengan keselamatan dari para pengguna produk. Kemudian juga evaluasi pimpinan berdasarkan metrik keselamatan, di mana dari pimpinan yang dinilai bukan hanya dari segi bagus dari segi finansial, tapi juga komitmen terkait dengan keselamatan para pengguna produk. Dan kemudian membentuk komite independen untuk mengawasi risiko proyek. Next. Kemudian yang kedua adalah perbaikan rantai pasok dan juga outsourcing. Komentar dari kami, ketergantungan berlebihan pada mitra global Boeing menyebabkan kehilangan kontrol atas kualitas seperti terlihat pada pengembangan MCAS yang bermasalah karena dikerjakan oleh penyedia layanan berbiaya rendah dengan pengujian minimal. Jadi MCAS ini adalah Maneuvering Characteristic Augmentation System yang merupakan sistem perangkat lunak otomatis yang dikembangkan oleh Boeing untuk pesawat 737 MAX. Nah, masukan dari kami adalah untuk mengurangi outsourcing untuk komponen yang kritis seperti MCAS, kemudian menerapkan audit yang ketat pada mitra, dan tingkatkan kapasitas internal untuk memastikan standar yang tinggi. Next. Kemudian yang ketiga adalah transparansi dan juga komunikasi. Komentar dari kami, Boeing ini dinilai menyembunyikan masalah MCAS dari regulator seperti FAA dan maskapai sehingga menghancurkan kepercayaan pemangku kepentingan. Ketidakjujuran ini memperparah dampak krisis ketika masalah terungkap setelah kecelakaan. Jadi Boeing ini diketahui eh,
mengetahui potensi masalah dengan MCAS sejak 2016 ketika dua pilot senior melaporkan bahwa sistem tersebut bertindak berlebihan dalam pengujian, sehingga terungkap dalam teks pesan yang diserahkan ke pihak berwenang pada Oktober 2019. Namun, informasi tersebut tidak diungkap kepada FAA pada sertifikasi Boeing 737 MAX. Nah, masukan dari kami, Boeing harus lebih proaktif mengungkap masalah teknis yang melibatkan maskapai dan regulator sejak awal pengembangan produk dan menerbitkan laporan rutin tentang kemajuan keselamatan dan membangun kembali kepercayaan. Next. Kemudian poin yang keempat dan yang terakhir adalah pelatihan dan dukungan bagi pilot. Komentar dari kami, kurangnya pelatihan pilot tentang MCAS dan manual operasi yang kurang jelas membuat pilot tidak siap menghadapi situasi darurat. Menurut laporan, pilot dari Southwest Airlines dan American Airlines mengeluh bahwa mereka tidak diberitahu tentang MCAS sehingga dilaporkan oleh The Seattle Times 12 November 2018 dan Dallas Morning News Maret 2019. Nah, masukan dari kami adalah untuk mewajibkan pelatihan simulator untuk sistem baru, kemudian juga menyediakan manual yang diperbarui secara real time, dan tawarkan pendidikan berkelanjutan untuk pilot. Next. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jadi, strategi yang digunakan oleh Boeing seperti outsourcing global, strategi aliansi dan kemitraan, serta penggunaan teknologi komposit dan inovasi material masih relevan digunakan sampai saat ini meskipun juga dibarengi oleh tantangan-tantangan yang ada. Next.